Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Bilkis dari Agribisnis D dengan NPM 201 akan mempresentasikan tentang urban farming. Yang pertama adalah pengertian. Urban farming merupakan istilah yang digunakan pada kegiatan bercocok tanam atau beternak secara mandiri di wilayah perkotaan. Biasanya kegiatan ini dilakukan karena memanfaatkan lahan yang terbatas seperti di perkarangan rumah. Selanjutnya adalah sejarah urban farming. Urban agriculture sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, tepatnya di Machu Picchu, di mana sampah-sampah rumah tangga dikumpulkan jadi satu dijadikan pupuk. Air yang telah digunakan masyarakat dikumpulkan menjadi sumber pengairan melalui sistem drainase yang telah dirancang khusus oleh para ahli di masa itu. Pada Perang Dunia II, di Amerika Serikat dirancangkan program Victory Garden, yaitu membangun taman di sela-sela ruang yang tersisa. Program ini dipercaya menjadi cikal bakal gerakan urban farming. Dari program tersebut, pemerintah Amerika Serikat mampu menyediakan 40% kebutuhan pangan warganya pada waktu itu. Perhatian akan manfaat urban agriculture menjadi berkembang ketika masyarakat di berbagai belahan dunia menyadari bahwa semakin hari pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan kebutuhan pangan semakin banyak, sementara luas lahan pertanian semakin berkurang. Maka mulailah memanfaatkan lahan-lahan kosong di daerah perkotaan dipakai sebagai tempat bercocok tanam, mulai dari lahan sempit di depan rumah tangga hingga atap-atap gedung pencakar langit kini dimanfaatkan untuk perkebunan untuk melaksanakan kegiatan perkebunan atau menanam. Selain menyenangkan, urban farming juga bisa membantu berkontribusi terhadap ruang terbuka hijau kota dan ketahanan bangsa. Untuk saat ini, tren urban farming sedang menjangkiti beberapa kota besar, antara lain Surabaya dan Jakarta. Selanjutnya adalah konsep urban farming. Konsep urban farming sendiri sama seperti dengan berternak atau bercocok tanam pada umumnya. Namun yang menjadi perbedaan mendasar di sini adalah kegiatan ternak atau cocok tanam dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang terbuka dengan semaksimal mungkin. Stigma repot dan sulit mungkin masih melekat dalam melakukan kegiatan bercocok tanam. Namun urban farming merupakan kegiatan bercocok tanam yang sangat mudah dengan memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai seperti kaleng cat bekas, paralon, hingga botol air bekas dapat digunakan sebagai wadah penanaman. Untuk media penanaman sendiri dapat menggunakan media non-tanah seperti serabut kelapa, arang, hingga sekam. Perawatan dalam konsep urban farming ini dapat dilakukan dengan mudah karena cukup disiram setiap hari serta diberi pupuk non-kimia. Urban farming juga menerapkan konsep zero waste karena sisa-sisa sampah dapur dapat digunakan sebagai pupuk alami bagi tanaman. Kelebihan dan kekurangan urban farming. Kelebihan urban farming adalah mudah untuk dilakukan, media tanaman bisa didapatkan dengan mudah, perawatan urban farming yang dianggap cukup mudah dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, meningkatkan terjadinya pemborosan air serta menyebabkan nyamuk berkembang biak dengan mudah. Karena nyamuk suka dengan air yang menggenang, maka nyamuk itu akan berkembang biak di dalam situ. Akhirnya dia mudah berkembang biak dan bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Selanjutnya adalah metode yang biasa digunakan dalam pertanian urban farming. Yang pertama adalah metode vertikultur atau budidaya menanam secara vertikal dengan menggunakan paralon atau botol di ruang yang sempit. Tanaman yang cocok untuk metode ini adalah seledri, bayam, sawi, kucai, anggur, dan stroberi.
Selanjutnya adalah metode hidroponik atau budidaya menanam dengan menggunakan air tanpa menggunakan media tanah dengan memperhatikan unsur hara. Tanaman yang cocok untuk metode ini adalah selada, timun, melon, dan tanaman herbal lainnya. Selanjutnya adalah metode aquaponik. Proses budidaya yang menggabungkan antara konsep budidaya menanam dan konsep budidaya perairan yang bersifat simbiotik. Tanaman yang cocok untuk metode ini adalah kangkung, pakcoy, selada, dan ikan yang biasa digunakan adalah ikan lele, mujair, atau ikan mas. Dan yang terakhir adalah wall gardening. Pada dasarnya wall gardening ini tidak jauh beda dengan metode vertikultur. Namun metode ini menggunakan media tanam tembok atau dinding. Tanaman yang cocok untuk metode ini adalah tomat, cabai, umbi-umbian, serta berbagai jenis tanaman hias. Langkah-langkah menanam menggunakan sistem urban farming. Yang pertama adalah siapkan wadah dan lahan untuk menanam. Selanjutnya, siapkan media tanam yang cocok seperti tanah kebun atau bisa memanfaatkan serabut kelapa. Yang ketiga, perhatikan sumber pengairan. Jika Anda berniat untuk bercocok tanam, maka perhatikan dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah siapkan bibit tanaman yang hasilnya bisa digunakan atau dikonsumsi. Selain bercocok tanam, ternyata urban farming juga bisa dilakukan dengan cara berternak hewan yang biasa dikonsumsi seperti unggas, kelinci, kambing, domba, sapi, hingga ikan. Langkah yang perlu dilakukan sama seperti bercocok tanam, namun Anda perlu menyesuaikan lahan yang dimiliki dengan jenis ternak yang akan dipelihara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.